Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zada Zahra, BP 18 10 15 11 19 akan menjelaskan materi sistem transmisi komunikasi yang berjudul multiplexing dan multiple access. Yang pertama itu mengenai apa yang dimaksud dengan multiplexing dan multiple access. Yang pertama itu multiplexing. Multiplexing adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk ke sebuah proses di mana beberapa sinyal pesan analog atau aliran data digital digabungkan menjadi satu sinyal. Multiplexing merupakan sebuah teknik yang bekerja di physical layer pada lapisan OSI. Tujuan utama multiplexing adalah untuk menghemat jumlah saluran fisik, misalnya kabel, pemancar dan penerima, atau transceiver, atau kabel optik. Selain itu, multiplexing juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth atau kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagai akses bersama. Selanjutnya itu fungsi dan keuntungan. Multiplexing memiliki fungsi untuk membagi kapasitas saluran komunikasi tingkat rendah menjadi beberapa saluran logik tingkat tinggi. Masing-masing satu untuk setiap sinyal pesan atau aliran data yang ingin disalurkan. Fungsi multiplexing lainnya secara umum yaitu yang pertama membantu berbagai koneksi pada sebuah mesin, yang kedua memetakan banyak koneksi pada sebuah tingkatan antara sebuah koneksi dengan lainnya. Keuntungannya yaitu yang pertama komputer host hanya butuh satu port input-output untuk banyak terminal, yang kedua hanya satu line transmisi yang dibutuhkan. Selanjutnya itu multiplexer. Sebuah alat yang melakukan multiplexing itu disebut dengan multiplexer atau disebut juga dengan istilah transceiver atau MUX. Multiplexer adalah sebuah rangkaian logika yang terima beberapa masukan data secara otomatis dan pilih salah satu dari masukan tersebut pada waktu tertentu untuk dikeluarkan pada keluaran. Multiplexer berfungsi sebagai seleksi data. Data masukan yang terdiri dari beberapa sumber dipilih satu dan dilanjutkan ke suatu saluran yang tunggal. Masukan data dapat terbagi dari beberapa jalan dengan masing-masing cara dapat terdiri dari satu atau melebihi dari satu bit. Selanjutnya itu proses multiplexing dan demultiplexing. Sebelumnya, untuk di sisi penerima, gabungan sinyal-sinyal itu akan kembali dipisahkan sesuai dengan tujuan masing-masing. Proses ini disebut dengan demultiplexing. Receiver atau perangkat yang melakukan demultiplexing disebut dengan demultiplexer atau disebut juga dengan istilah demux. Berikut ini gambarnya. Di sini ada N input, kemudian mux, kemudian di sini satu link dengan N channel, kemudian demux, kemudian N output. Maka di sini untuk prosesnya di sini multiplexer pada sisi pengirim yang menggabungkan atau melakukan multiplexing data dari jalur input N dan mentransmisikannya melalui jalur berkapasitas tinggi. Demultiplexer menerima aliran data yang sudah dimultiplexkan, kemudian memisahkan atau melakukan demultiplexing data berdasarkan channel, lalu mengirimkannya ke saluran output yang tepat. Selanjutnya itu multiple access. Multiple access atau akses jamak adalah teknik yang memungkinkan suatu titik central station untuk dapat diakses oleh beberapa titik yang saling berjauhan atau subscriber station dengan tidak saling mengganggu. Teknik multiple access mempunyai arti bagaimana suatu spektrum radio dibagi menjadi kanal-kanal dan bagaimana kanal-kanal tersebut dialokasikan untuk pelanggan sebanyak-banyaknya dalam satu sistem. Fungsi dari multiple access yang pertama itu untuk mengorganisasi user dalam memberikan komunikasi yang bebas interferensi. Yang kedua yaitu menyalurkan beberapa informasi secara serentak dalam satu spektrum. Selanjutnya itu perbedaan antara multiplexing dan multiple access. Yang pertama, multiple access adalah sesuatu yang diakses secara bersama oleh banyak pihak. Bedakan dengan multiplexing yang merupakan banyak sumber data yang dijadikan satu sehingga bisa dilewatkan dalam satu jalur.
Yang kedua yaitu multiple access dalam penggunaannya tidak dapat dilakukan secara bersamaan karena pasti terjadi saling rembut antar user, misalnya pada video. Sedangkan pada multiplexing, video tersebut dapat diakses secara bersamaan baik video, sound, maupun subtitlenya. Selanjutnya itu pembagian multiple access sendiri ada frekuensi diffusion multiple access atau disingkat VDMA, kemudian time diffusion multiple access atau TDMA, dan code diffusion multiple access atau CDMA. Dan untuk multiplexing ada FDM, TDM, dan CDM. Selanjutnya itu multiplexing itu pengiriman banyak sinyal atau aliran paket data dengan satu carrier pada waktu yang sama, sinyal menjemuk, dan kemudian memisahkan sinyal-sinyal tersebut pada titik terakhir. Sedangkan multiple access itu metode implementasinya dari multiplexing. Selanjutnya itu mengenai perbedaan antara FDM, TDM, dan CDM. Yang dimana FDM, TDM, dan CDM ini adalah teknik-teknik yang digunakan untuk multiplexing. Yang pertama itu frekuensi diffusion multiplexing atau FDM. FDM adalah teknik menggabungkan banyak saluran input menjadi sebuah saluran output berdasarkan frekuensi. Jadi total bandwidth dari keseluruhan saluran dibagi menjadi sub-sub saluran oleh frekuensi. Prinsip dari FDM adalah pembagian bandwidth saluran transmisi atas sejumlah kanal atau dengan lebar pita frekuensi yang sama atau berbeda, di mana masing-masing kanal dialokasikan ke pasangan entitas yang berkomunikasi. Berikut di sini bagaimana proses multiplexing pada FDM, kemudian demultiplexingnya. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan FDM. Yang pertama kelebihannya itu FDM tidak sensitif terhadap perambatan atau perkembangan keterlambatan. Teknik persamaan saluran atau channel equalization yang diperlukan untuk sistem FDM tidak sekompleks seperti yang digunakan pada sistem TDM yang akan dijelaskan selanjutnya. Kemudian kekurangannya itu yang pertama adanya kebutuhan untuk memfilter bandpass yang harganya relatif mahal dan rumit untuk dibangun. Di mana penggunaan filter tersebut biasanya digunakan dalam transmitter dan receiver. Kemudian penguat tenaga atau power amplifier di transmitter yang digunakan memiliki karakteristik linear atau penguat linear lebih kompleks untuk dibuat, atau amplifikasi non-linear mengarah kepada pembuatan komponen spektral out of band yang dapat mengganggu saluran FDM yang lain. Selanjutnya itu time diffusion multiplexing atau TDM. TDM yaitu terminal atau channel pemakaian bersama-sama kabel yang cepat dengan setiap channel membutuhkan waktu tertentu secara bergiliran atau round robin time slicing. TDM menerapkan prinsip penggiliran waktu pemakaian saluran transmisi dengan mengalokasikan satu slot waktu atau time slot bagi setiap pemakai saluran atau user, yang artinya bandwidth yang ada dipisahkan menjadi channel-channel kecil atau disebut baseband berdasarkan waktunya. Kemudian pembagian TDM yang pertama ada synchronous time diffusion multiplexing atau STDM. STDM disebut sebagai sinkronus karena time slot-nya dialokasikan ke sumber-sumber tertentu di mana time slot untuk tiap sumber ditransmisikan. Berikut bagaimana proses multiplexing STDM, kemudian demultiplexing STDM. Selanjutnya itu yang kedua, asynchronous time diffusion multiplexing atau TDM. Untuk mengoptimalkan penggunaan saluran dengan cara menghindari adanya slot waktu atau time slot yang kosong akibat tidak adanya data atau tidak aktifnya pengguna atau user, pada saat sampling setiap input line, maka pada asynchronous TDM, proses sampling hanya dilakukan untuk input line yang aktif saja. Di sini, multiplexing pada asynchronous TDM, kemudian demultiplexing proses.
Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan TDM. Yang pertama itu mengenai keuntungan atau kelebihan. Yang pertama, sistem TDM tidak memerlukan filter-filter yang mahal dan jumlah filter yang digunakan lebih sedikit. Karena itu, harga peralatan terminal sistem ini lebih murah. Yang kedua, kabel yang mempunyai spesifikasi rendah, misalnya kabel yang digunakan untuk frekuensi pembaca atau VF, masih dapat digunakan untuk sistem TDM. Karena regenerative repeating dapat menghilangkan pengaruh buruk dari noise, kecacatan, dan crosstalk. Yang selanjutnya, perubahan level atau level fluctuation kanal hanya dipengaruhi oleh karakteristik peralatan terminal itu sendiri dan tidak tergantung sama sekali dari perubahan saluran. Oleh karena itu, net loss circuit yang diberikan oleh sistem ini rendah. Kemudian kekurangan dari TDM yang pertama itu pemborosan bandwidth. Kemudian user telah memiliki slot waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga itu multipath distortion. Selanjutnya itu kode diffusion multiplexing atau CDM. Kode diffusion multiplexing atau CDM adalah teknik di mana setiap saluran mentransmisikan bit sebagai urutan saluran khusus kode pulsa. Transmisi ini biasanya dilakukan dengan mengirimkan serangkaian tergantung waktu unik dari pulsa pendek yang ditempatkan di dalam chip yang kali dalam waktu yang lebih sedikit. CDM dirancang untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh teknik multiplexing sebelumnya, yaitu TDM dan FDM. Contoh aplikasinya yang pada saat ini adalah jaringan komunikasi seluler CDMA atau FLEXI. Pada CDM memungkinkan sinyal dari serangkaian sumber-sumber independen untuk ditransmisikan pada saat yang sama melalui pita frekuensi yang sama. Hal ini dicapai dengan menggunakan kode ortogonal untuk menyebarkan sinyal masing-masing selama band frekuensi besar umum. Pada penerima, kode ortogonal yang sesuai kemudian digunakan lagi untuk memulihkan sinyal tertentu ditujukan untuk penggunaan tertentu. Kemudian spread spektrum. Prinsip kunci dari CDM adalah spread spektrum. Spread spektrum merupakan sarana komunikasi dengan fitur yang sebagai berikut. Yang pertama, setiap sinyal informasi bantalan ditransmisikan dengan bandwidth lebih dari bandwidth minimum yang diperlukan untuk mengirim informasi. Yang kedua, bandwidth meningkat dengan menggunakan kode penyebaran yang independen dari informasi. Yang ketiga, penerima memiliki pengetahuan sebelum kode menyebarkan dan menggunakan pengetahuan ini untuk memulihkan informasi dari sinyal yang diterima menyebar keluar. Yang selanjutnya itu prinsip kerja. Yang pertama, kepada setiap entitas pengguna diberikan satu kode unik dengan panjang 64 bit yang disebut chip spreading code. Kemudian untuk pengirim bit 1 digunakan representasi kode atau chip spreading code tersebut. Sedangkan untuk pengirim bit 0 yang digunakan adalah inverse dari kode tersebut. Pada saluran transmisi, kode-kode unik yang dikirim oleh sejumlah pengguna akan ditransmisikan dalam bentuk hasil penjumlahan dari kode-kode tersebut. Selanjutnya, di sisi penerima, sinyal hasil penjumlahan kode-kode tersebut akan dikalikan dengan kode unik dari si pengirim atau dari chip spreading code untuk diinterpretasikan. Selanjutnya, jika jumlah hasil perkalian mendekati nilai lebih dari 64 berarti bit 1. Nilai plus 64 berarti bit 1. Yang kedua, jika jumlahnya mendekati min 64 dinyatakan sebagai bit 0. Sekian dan terima kasih untuk penjelasan materi kali ini. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.